Hai Asika, Halo Nata. maaf banget nih ganggu waktunya. Ini aku mau nanya, kan kemarin kita udah diajarin ya di pelajaran PEMOS kalau uh, kita tuh belajar tentang persamaan gerak satu dimensi sederhana dan juga persamaan momentum satu dimensi sederhana. Nah, aku masih belum ngerti nih tentang persamaan momentum atau gerak yang satu dimensi sederhana ini. Bisa nggak kamu jelasin ke aku? Oke, aku jelasin ya. Aku share screen dulu. Oke, boleh Asika. Oke, udah masuk belum? Udah. Oke, nice. Nah, aku jelasin ya. Persamaan gerak itu ada persamaan gerak satu dimensi yang lengkap, di mana persamaan satu dimensi yang lengkap ini terdapat percepatan, gaya non-linear, kemudian elevasi muka air, disipasi, serta gaya luar. Nah, dari ini itu kita bisa dijadiin sederhana dengan mengabaikan ini non-linear sama disipasi sama gaya luar. Nah, di mana apabila kita mengabaikannya akan menjadi persamaan gerak satu dimensi sederhana yang terdiri dari percepatan serta elevasi muka air. Nah, contoh. Oke. Nah, si persamaan gerak satu dimensi sederhana ini itu punya arti fisis, Nata. Nah, di mana apabila kita merubahnya, memindahkan dari suku kiri ke kanan, itu bakal menjadi negatif. Kamu tahu nggak, Nat, kenapa bisa jadi negatif? Kenapa tuh Asika? Oke, jadi aku jelasin nih. Nah, kan ada 3 case. Nah, aku contohin, kita lagi ngeliat penampang samping dari suatu kanal, di mana ini adalah titik 1, kemudian titik 2. Nah, ini merupakan elevasi muka air. Nah, kamu bisa lihat kan, Nat? Elevasi muka airnya pada titik 1 lebih tinggi daripada titik 2. Iya, Nah, betul. oke, sedangkan kalau kita menggunakan titik koordinat, ini merupakan sumbu X, kemudian ini merupakan sumbu Y, berarti kan Y2 minus Y1, kemudian per X2 dikurangi X1. Nah, zeta 2-nya ini kan lebih kecil daripada zeta 1. Artinya kan sama negatif, karena lebih kecil dikurangi daripada yang lebih besar, hasilnya kan negatif. Sehingga apabila gradien elevasinya itu si zeta 1-nya lebih besar daripada zeta 2, menghasilkan gradien elevasi yang negatif, sehingga arusnya itu bergerak ke arah positif. Sedangkan di case yang kedua ini, zeta 1-nya itu lebih besar daripada zeta 2. Nah, Lebih zeta kecil. 2, ya, lebih kecil daripada zeta 2. Nah, zeta 2 kan lebih besar daripada zeta 1. Lebih besar dikurangi yang lebih kecil kan pasti hasilnya positif. Sehingga gradien elevasinya positif, arah arusnya bergerak ke arah negatif. Nah, di mana dapat disimpulkan semakin gradien elevasinya negatif, maka arusnya akan bergerak ke arah positif. Sedangkan apabila gradien elevasinya positif, maka arah arusnya itu akan bergerak ke sumbu negatif. Nah, untuk kasus yang ketiga itu, zeta 1 sama dengan zeta 2. Artinya gradien elevasinya kan 0, sehingga tidak terjadi arus di kanal ini. Kamu udah paham belum, Nat, sejauh ini? Sejauh ini aku udah dapat bayangan sih, Asika. Makasih ya. Oke. Oh iya, aku ingat kemarin kan Pak Indra jelasin persamaan kontinuitas. Aku Iya. belum terlalu paham. Aku boleh minta tolong kamu jelasin nggak? Oh, boleh banget. Sini aku jelasin. Mungkin aku bakal share screen dulu materinya ya. Oke.
Oke, udah kelihatan belum? Udah. Oke, jadi di sini aku jelasin ya tentang persamaan kontinuitas sederhana satu dimensi. Nah, di sini kita punya rumusnya nih, yaitu do zeta do t ditambah h do u do x sama dengan 0. Nah, di sini suku kedua pada ruas kiri ini kita bisa pindahkan ke sebelah kanan dulu. Jadi do zeta do t sama dengan negatif h do u do x. Nah, di sini aku mau jelasin do zeta do t itu apa sih? Jadi, do zeta do t itu merupakan perubahan elevasi muka air laut atau muka air terhadap waktu. Dan sedangkan do u do x ini adalah perubahan kecepatan terhadap ruang. Nah, terus si H ini apa sih? H itu merupakan kedalaman total. Jadi dia ini merupakan total dari kedalaman atau D ditambah dengan zeta atau elevasi muka air. Nah, terus kenapa sih yang di ruas kanan ini dia harus negatif, sedangkan kan yang di sebelah kiri ini dia positif ya. Nah, di sini aku mau jelasin pakai 3 kasus. Nah, dari kasus pertama dulu, kita anggaplah ini sebuah, mungkin bisa dibilang akuarium kali ya. Nah, di sini ada 2 titik, ada titik 1 dan titik 2. Di titik 1, dia ada vektor U1, dan di titik 2 ada vektor U2. Nah, panjang vektor ini masing-masing mewakili besar kecepatannya. Jadi di sini kita bisa lihat U2 ini kecepatannya lebih tinggi daripada U1. Nah, semakin ke arah sumbu X, berarti nilai kecepatan ini dia semakin besar dong. Nah, karena itu berarti menandakan bahwa perubahan kecepatan terhadap ruangnya dia positif, karena semakin ke X positif, dia semakin besar. Nah, setelah itu apa yang terjadi dengan elevasi muka airnya? Kalau kita bayangkan ada nih suatu akuarium, dia air yang keluar ini lebih cepat daripada air yang masuk. Berarti elevasi muka airnya kayak gimana? Dia bakalan turun. Nah, benar banget. Karena elevasi muka airnya turun, berarti do zeta do t-nya dia negatif karena semakin kecil. Dan di sini kita lihat kalau do u do x-nya positif, tapi do zeta do t-nya negatif. Berarti dia punya hubungan yang berkebalikan kan, karena positif dan negatif. Jadi kita butuh negatif di sini untuk menyamakan, seperti itu. Nah, terus di kasus kedua ini, gimana kalau U1 atau kecepatan air yang masuknya lebih besar daripada U2-nya atau kecepatan air yang keluar? Nah, karena U1 lebih besar daripada U2, berarti do U do X-nya dia akan negatif. Karena semakin ke arah sumbu X positif, dia semakin kecil. Nah, sedangkan kalau misalnya pada akuarium yang masuk itu lebih banyak daripada yang keluar, elevasi muka airnya akan bertambah. Berarti do zeta do t-nya akan positif. Dan lagi-lagi do zeta do t-nya positif, sedangkan do u do x-nya negatif, maka kita butuh negatif di sini. Kayak gitu. Dan kita masuk ke kasus yang terakhir nih. Gimana kalau kecepatannya dia sama, di U1-nya sama, U2-nya juga sama. Nah, berarti tidak ada pergerakan kan, karena yang masuk itu sama dengan kecepatan yang keluar. Berarti do U do X-nya dia 0. Karena do U do X-nya 0, zeta-nya juga berarti 0, karena yang masuk dan yang keluar kan setara. Jadi tidak ada perubahan elevasi muka laut kayak gitu. Nah, sampai sini kamu udah nangkap belum sih, Kak? Udah jelas nih, Nat. Makasih banyak. Oke, makasih juga ya Asika. Oke, bye-bye. Makasih ya, dadah. Semangat belajarnya.